Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina wa na'udzu billahi min asyrarina wa na'udzu billahi min akhta'ina nastaghfiruh nastahdih. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Rahmat iman, rahmat Islam. Karena itu adalah nikmat terbesar yang didapatkan seorang hamba dari Rabb-Nya. Rahimakumullah, tema kita pada malam ini tentang at-taqwa. Nabi SAW pernah mengatakan at-taqwa hahuna. Taqwa ada di dalam dada. Mengacu kepada ayat Allah, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya kemenangan itu hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kemenangan hanya milik orang-orang yang bertakwa, itu berarti rahimakumullah, agar bisa menang kita cukup memiliki satu faktor pada diri kita, yaitu faktor ketakwaan. Yang kedua, innalil muttaqina mafaza, berarti tidak penting seperti apa hasilnya, seperti apa capaiannya, tetapi yang penting adalah bagaimana cara mencapainya, bagaimana suluk untuk mewujudkan sebuah harapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ayatnya singkat, ayat-ayat pendek semua yang ada di surah An-Naba itu, surah pertama dalam juz 30. Singkat sekali ayatnya, tetapi memberikan makna yang besar. Jadi Allah enggak sebut, kalau di dunia kan, bahwa untuk bisa menjadi pemenang dalam kehidupan dunia ini banyak faktor yang dibutuhkan. Udah gitu bisa menang, bisa kalah. Sudah semua faktornya terpenuhi, tetap begitu kalah dianggap kalah. Sementara orang bertakwa rahimakumullah, karena dalilnya innalil muttaqina mafaza, dia tidak dilihat lagi dari apakah tercapai apa yang diperjuangkannya atau tidak semasa di dunia ini, tetapi yang dilihat adalah kualitas faktornya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan kualitas takwa kita. Di mana-mana dalam Al-Quran, di banyak ayat, selalu tentang kualitas takwa.
Nah, kualitas takwa ini kalau kita definisikan, berangkat dari definisinya, ringkas sekali: melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu sudah bertakwa namanya. Ya. Tapi yang jadi soal adalah bagaimana hal ini bisa hidup dalam kehidupan kita. Jadi takwa ini hadir. Kemampuan, pertama kan keinginan dulu. Kemudian setelah itu kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Apakah ada dalam hati kita keinginan agar ingin melaksanakan yang diperintah Allah, ingin menjauhi yang dilarang Allah? Baru kemudian kita bicara soal kemampuannya. Apakah mampu benar-benar melaksanakan perintah, mampu benar-benar meninggalkan larangan. Nah, rahimakumullah, bicara tentang keinginan, ya, di dalam Islam itu mukhlishina lahuddin. Bicara keinginan harus selalu ikhlas. Baru kemudian muncul rasa ingin. Ya. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana ikhlas ini bisa ada? Harus dengan pengetahuan. Tanpa pengetahuan kita nggak mungkin tunduk kepada sesuatu. Itu udah pasti. Ini antum, ini botol ini, persis botolnya sama. Satu diisi air putih begini, satu lagi antum isi air warna hitam. Gak ada label. Antum taruh dua. Saya akan ngambil yang mana, Pak? Pasti yang bening. Kenapa? Saya nggak yakin dengan yang hitam itu. Kenapa nggak yakin? Nggak punya pengetahuan. Saya lebih yakin. Tapi coba begitu diletakkan di sini, Ustaz, disampaikan ini air putih, ini kopi, misalnya. Ini misal saja, Pak. Pasti saya minum kopi itu, nggak mungkin saya biarin aja. Atau antum bilang ini apalagi yang hitam, gelap, Coca-Cola atau Pepsi. Oh, berarti tanpa pengetahuan kita nggak akan tunduk pada apapun. Sebagaimana tanpa pengetahuan kita tidak akan menjauhi apapun. Sekecil apapun pengetahuan, ia pada akhirnya akan mempengaruhi sikap kita. Untuk melihat, kita pernah nonton film kan? Kalau di dunia nyata mungkin jarang kita lihat peristiwa ini. Di film itu tiba-tiba anak kecil dibawa kantor polisi, dia lihat penjahat, buang air kecil, dia langsung pipis, dia ngompol di celananya. Langsung polisi curiga, oh, ternyata si anak melihat maling itu beraksi di rumahnya. Dia lihat langsung ketakutan dia. Kenapa dia bisa takut? Karena dia lihat kan, sikap, lahir sikap ketakutan, rasa takut. Jadi melihatkan ilmu. Gak usah anak seumur itu, bayi aja, Pak. Bayi itu, ada kan bayi nangis mulu di ruqyah, lihat apa? Lihat hantu. Coba kalau nggak lihat apa-apa, nggak nangis, nggak meraung-raung begitu. Maka jangan pernah menyepelekan pengetahuan. Dari siapa kita belajar ini? Allah Azza wa Jalla. Agar manusia takut kepada Allah, agar manusia sadar bahwa Allah paling berkuasa. Allah tidak menampilkan ancaman-ancamannya lah. Coba antum hitung jumlah ayat yang berisi informasi kekuasaan Allah di jagat raya di juz 30. Itu lebih banyak dibandingkan ayat yang berisi ancaman neraka. Jauh lebih banyak. Kenapa? Allah pengen kita mengilmui tentang zatnya yang maha agung. Agar apa?
agar muncul sikap takut sama Allah, percaya sama Allah. Maka berangkat dari ilmu, rahmakumullah. Baru dari ilmu itu akan ada keinginan. Kita ilmui Allah, tahu Allah siapa. Maka muncullah dari sana keinginan untuk berbuat demi Allah, meninggalkan maksiat demi Allah. Inilah yang disebut dengan tema, dengan judul ikhlas itu tadi. Ya. Jadi muncul keinginan memenuhi keinginan Allah, muncul keinginan agar Allah ridha terhadap dirinya. Tapi kalau nggak kenal Allah, nggak akan ada keinginan itu, sama sekali nggak akan ada. Coba antum, kenapa ada orang disambut, Pak, berkunjung ke sebuah tempat, disambut dengan sambutan luar biasa. Dulu zaman saya masih SD dulu, MIN diumumkan sama kepala sekolah. Tahun berapa itu ya? Sebelum 90 lah ya. Pakai baju, kita kan pramuka tuh, pakai baju pramuka. Besok anak-anak semua pakai baju pramuka. Kita berangkat ke naik truk, Pak, zaman itu. Dari kampung saya naik truk ke lapangan udara, sekarang namanya Sultan Iskandar Muda. Nah, zaman dulu kita nyebutnya Blang Bintang, nama kampung di situ. Nggak tahu saya nama bandaranya dulu apa itu. Ngapain? Baru kita pinggir jalan, nyambut almarhum Pak Harto, presiden. Disuruh dadah-dadah gitu kan. Dadah-dadah. Luar biasa sambutannya lah. Kita nggak bisa lihat wajahnya, cuma lihat mobilnya doang. Ngebut lagi mobilnya. Begitu dari bandara, nggak sempet, nggak ada 1 detik itu di depan kita mobil itu. Sambut luar biasa. Ada apa itu? Pengetahuan. Yang datang kepala negara. Ya kan? Disambut luar biasa kan, bukan hanya disambut, pasti apapun keinginannya di daerah. Kalau zaman itu saya ingat dipenuhin itu sama kepala daerahnya, pulang bawa oleh-oleh dan sebagainya. Keinginannya dipenuhi, ketidakinginannya dijauhkan, ya kan? Pasti pada tahu, ajudannya pasti ngomong, asistennya pasti ngomong, wah Pak Presiden nggak suka hal ini, ada beginian, oh oke, nanti kita singkirkan. Pasti itu. Kenapa? Kepala negara. Orang tahu, mengilmui. Siapa itu kepala negara? Hebat sekali orang nomor 1 di Republik ini. Orang plat mobilnya aja RI1 kan? Pengetahuan. Maka kenapa ada orang menyepelekan Tuhan Allah? Karena dia nggak tahu Tuhannya. Itu masalahnya. Dia kira nggak ada Tuhan. Maka makin taat seseorang, makin sadar ia siapa Tuhannya. Dari mana muncul kesadarannya? Dari ilmu yang dimilikinya. Jadi rahimakumullah, kita harus ilmui, baca terus Al-Quran. Nggak ada bacaan lain yang akan memberikan kita informasi lengkap tentang Allah kecuali Al-Quranul Karim. Yang lain tidak mungkin. Atau membaca WA seharian, grup WA seharian, nggak akan tambah takwa antum. Yang ada tambah marah-marah, nggak karuan. Ini saya lihat WA kita makin nggak sehat itu. Orang-orang soleh ngomongnya udah aneh-aneh. Kapan itu terakhir saya pernah baca grup tiba-tiba ngomong, otak mana otak? Wih, kok ngomongnya begitu? Udah kayak kafir aja ngomongnya itu. Man, sayang kadang-kadang adminnya nggak berfungsi. Harusnya orang-orang begitu dikeluarin aja itu. Kalau udah ngomong nggak berakhlak, nggak pantas ada di grup umat Islam. Masa ngomong otak mana otak? Itu kan kasar sekali kata-kata itu. Ya, dan itu diucapkan untuk orang Islam. Orang Islam itu seburuk apapun, Allah masih bisa memaafkan semua dosanya. Hati-hati. Seburuk apapun, apalagi dia ada baiknya,
Jadi jangan sampai mentang-mentang ada orang Islam merugikan kita, seolah-olah dia otomatis ke neraka. Belum tentu. Jangan-jangan kita yang ke neraka. Ukuran baik tidaknya seseorang bukan menguntungkan kita atau tidak. Baik nggak dia sama Allah, itu aja ukurannya. Dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita tambah ilmu kita. Ya, tambah ilmu agar makin ikhlas karena Allah. Bahwa Allah punya keinginan. Kita harus memenuhi keinginan itu. Bahwa ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak dicintai oleh Allah, maka kita harus menjauhinya. Nah, itu jadi mudah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah punya keinginan. Ya. Jadi ingin, sudah ada rasa ingin, itu sudah menyenangkan sekali, Pak. Karena apa? Orang kalau sudah ada kepengenan, kata orang itu, kalau memuncak pengennya, pasti dia akan berjuang mewujudkan keinginannya. Ya, sekarang musim durian. Kalau orang pengen makan duriannya biasa-biasa aja, ya biasanya ngeliat doang. Ada yang ngajak makan. Tapi kalau memuncak, Pak, lu nyari. Kalau perlu pergi ke Lampung, Sumatera, kemana-mana, pengen makan durian, dia wujudkan. Karena keinginannya memuncak. Nggak bisa tidur dia. Nah, bagaimana caranya sekarang agar keinginan melaksanakan perintah Allah ini memuncak dalam diri kita? Pengen sholat memuncak, pengen ngaji memuncak, pengen tilawah memuncak. Rasanya udah bisa pengen banget ngaji nih. Maka mudah aja, ya, mudah aja menilai kualitas takwa kita pada hari ini, bapak-bapak. Pernah nggak? Ya Allah, nggak bisa tidur saya. Kenapa, Pak Ji? Saya pengen banget ngaji, belum ngaji. Pernah gitu, Pak? Jarang gitu. Yang ada, saya kok tidur mulu ya, lupa terus ngaji. Itu sebaliknya sering gitu. Nah, itu yang terjadi. Ada lagi orang, kenapa Pak Ji? Susah tidur tuh, susah tidur ya. Kok saya pengen banget infak, ini belum infak saya hari ini nih, nggak bisa tidur, kepikiran terus. Nabi kan pernah begitu kan? Pernah. Nabi sholat jamaah, jadi imam. Tiba-tiba habis salam langsung bangun. Sampai sahabat bercerita, kami kaget, ada apa Rasulullah bangun langsung masuk ke rumahnya. Kan antara Masjid Nabawi sama rumah Nabi dekat sekali. Gak ada sebentar, Nabi keluar dari rumahnya. Apa? Sahabat langsung nanya, ya Rasulullah ada apa? Kenapa tergesa-gesa, terburu-buru? Apa jawaban Nabi SAW? Ada sesuatu di rumahku yang begitu salam, aku ingat ingin aku sedekahkan, aku pengen segera sedekahkan. Memuncak keinginan berbaginya. Ya salam. Rahmatullah. Ini yang kita inginkan ada dalam diri kita. Memuncak keinginan anak saya harus jadi anak soleh. Kepikiran terus. Ya, maka ketakwaan tinggal lihat rahimakumullah. Apa yang mengganggu pikiran kita itu aja dilihat ini. Mengganggu pikiran kita soal harta, soal kesempatan jabatan, maka nggak ada tuh takwanya di situ. Mengganggu pikiran kita soal apa? Ya Allah, belum khatam ini ngajinya. Ya Allah, belum bagus ini tilawahnya. Ya Allah, belum ada ini anak-anak yang hafal Quran. Ya Allah, belum bagus istri tutup aurat. Ya Allah, masih banyak maksiat di tengah masyarakat. Itu dalam otaknya, dalam pikirannya. Maka rahmatullah, insya Allah itu menjadi indikasi kualitas ketakwaan. Maka dengan Pak Ustadz Haris ini kan beliau ahli apa, desa tertinggal untuk ya, ahli desa kampung lah itu. Kayaknya masuk desa saya itu tertinggal itu juga. Di desa tertinggal itu desa kampung zaman dulu itu saya ingat orang Pak kalau kan ya nggak sengaja nguping kan. Ya. Kalau ngobrol itu pasti kerisauan soal apa paling sering? Akhlak, moral. Masya Allah. Beda itu saya ingat masa saya ibtidaiyah, SD lah ya. Ibtidaiyah itu. Sampai masa saya MTS, itu orang kampung itu kalau ngomong biar anak muda, si fulan nggak bener main judi gitu ya. Si fulan mabuk kerjanya. Si fulan nggak pernah kelihatan ke masjid. Obrolannya ini positif sekali tentang moralitas, akhlakul karimah.
itu mewarnai pikiran, oh si fulan kan belum nikah sama anak gadis itu, kenapa dia bonceng-bonceng naik motor? Masih ada yang ngomong Pak itu. Masih, saya masih ingat betul itu pas saya MTS itu tahun berapa saya? 90 saya MTS. Tahun 90 itu di masjid tiba-tiba apa? Jadi kayak habis sholat ini masjid duduk tiap hari ngomongin apa? Kan itu pinggir laut, nah dibuka tempat wisata. Yang buka masih paman saya juga. Tempat wisata cottage, ya, mewah lah. Tapi kan dia bikin bayar kan masuknya. Nah, jadi orang kampung tidak punya akses. Nah, muncul berita di kalangan anak muda masjid apa? Wah, dikasih tahu ke bapak-bapak, itu banyak maksiat kayaknya di sana kan. Malam-malam datang dari Banda Aceh pakai mobil bawa perempuan. Rapat orang di masjid itu. Positif sekali gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar isunya, moral, akhlak. Dirapatin berkali-kali, oh kita putuskan habis sholat isya kan, kalau di kampung nggak kayak di Jakarta, jadi cuma malam minggu aja itu dibuka. Habis pas sholat isya malam minggu kita suruh datanglah ke sana pakai motor Pak, zaman itu Vespa kalau zaman itu tuh. Vespa. Jadi orang itu bapak-bapak dari masjid itu masih pakai peci, pakai sarung, 10 motor itu keliling pinggir pantai itu. Keliling. Itu di semak belukar ketemu diusirin ini. Diusirin pada kabur gitu. Masya Allah. Kalau yang di rumah-rumah itu diketok pintunya. Tanyain mana surat nikahnya. Segitunya. Masya Allah. Jadi perhatian pikirannya itu rahmatullah. Begitu saya masuk ke pesantren, nah mulai pulang di pesantren udah berubah isunya. Anak muda ceritanya perempuan mulu. Sudah mulai ceritanya peluang bisnis. Nah, jadi kalau ketemu, gimana? Ada bisnis nggak? Dulu sebelumnya nggak ada itu. Berubah, berubah. Maka kualitas ketakwaannya pun berubah. Lah saya masih kecil, itu masih ada 3 saf salat maghrib. Maka saya besar 1 saf salat maghribnya. Lagi saya masih kecil, di kampung ada namanya Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu zikir kita baca malam Jumat itu. Itu ada zikir bagus-bagus zikirnya. Ikut semua, hampir semua anak muda ikut. Kalau nggak ikut diomongin, ditanyain besoknya, ente kemana aja nggak ngaji gitu. Orang sekali sepekan kok malam Jumat. Tapi begitu belakangan, malah teman-teman cerita pas saya pulang dari pesantren 6 bulan sekali, udah nggak ada katanya, udah nggak ada yang ikut, cuma tinggal 5 orang. Sebelumnya hampir 30 orang yang ikut. Bergeser rahmatullah. Ya, jadi hilang sudah keinginan untuk melaksanakan perintah Allah, keinginan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan telusuri, ini tugas kita. Ada apa ini? Dari mana awalnya? Ternyata pengetahuan tentang Allah itu menurun drastis. Ini yang jadi soal kan. Orang selalu berpikir, apalagi yang mau dikenalkan tentang Allah, kan dia udah tahu. Enggak. Makanya itu tugas kita. Caranya bagaimana? Tergantung kita berada pada posisi apa. Posisi orang tua nih, jangan pernah ngomong ke anak pakai bahasa selain Allah. Nah, Allah tahu apa yang kamu buat. Begitu. Daripada bahasanya, nah, ayah tahu apa yang kamu buat. Itu nggak ngajari anak tentang siapa Allah. Rubah bahasanya, di switch. Semuanya ke Allah aja. Nah, kalau kamu terus begini, nanti mati di alam kubur, ditanya sama Allah, kamu jawab pakai apa? Arahkan ke sana biar pikiran anak itu berubah. Jadi kalau dia ingat ayahnya ini, omongannya melulu soal siapa Allah, apa bisanya Allah, apa kuasa Allah, harusnya seperti itu. Selain tentunya yang nomor 1 tadi, terus menerus baca Al-Quranul Karim, ya, Al-Quranul Karim. Keinginan, muncul keinginan takut sama Allah, akhirnya memuncak ingin melaksanakan perintah, ingin menjauhi
larangan. Kemudian yang kedua, innalil muttaqin. Nah, muttaqin ini harus punya kudrah, ya, kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Indahnya menjadi hamba Allah. Dalam kondisi apapun kita pasti bisa taat. Jadi agama itu mudah, agama itu gampang. Yang penting jangan digampang-gampangin, jangan dimudah-mudahkan, tapi mudah dia. Karena apa? Apapun keadaannya lo kita bisa beramal. Orang sekolah itu sekolah mahal misalnya. Anak-anak kalau terlambat boleh masuk, Pak? Nggak boleh, pulang kan? Pulang, besok lagi balik gitu. Orang kalau terlambat sholat, lewat dia waktu, beneran karena dia lupa, dia tinggal lakukan aja. Jangankan itu, ada orang nggak sholat karena membangkang, tapi kemudian dia bertobat, ya sholat pas dia tobat itu. Jadi selalu ada keringanan. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah ingin mudahkan, Allah tidak ingin persulit. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang diusahakannya. Nah, bagaimana caranya agar kemampuan ini bisa ada pada diri kita? Jadi ada kepengenan, terwujud kemampuannya. Caranya rahimakumullah nggak ada lain, baca sejarah Nabi, baca sejarah para sahabat. Sejarah Nabi, sejarah para sahabat. Kalau baca sejarah Nabi, sudah barang tentu baca nasihat-nasihatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya serba mudah, serba ringan. Mau yang berat juga ada. Jadi kita mau merasa nih, kemampuan itu seringkali kan dia di profiling itu bukan oleh ukuran sesungguhnya, tetapi oleh ukuran perasaan. Sering gitu kan? Iya. Kalau manusia itu kan begitu biasanya. Dia nggak kayak mesin soalnya. Kalau mesin kan bisa diukur. Misalnya ngangkat beban, diukurlah ini ya berapa horsepower-nya, berapa macam-macamnya. Wah ini bisa, ini berarti mesin ini sanggup angkat beban segini. Kalau manusia nggak bisa diukur begitu, Pak. Antum mau bukti, mudah aja. Emangnya yang sanggup sholat tarawih sampai selesai itu anak muda atau orang tua? Orang tua kan? Iya, kalau ukur-ukuran kayak mesin, harusnya anak muda yang betah berlama-lama, bukan orang tua justru. Kalau yang 8 oke lah. Kalau yang sholat 20, Pak. Begitu selesai kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Lihat belakang, dari tadinya 10 saf tinggal 2 saf. Itu udah aki-aki semua tuh depan. Nggak sesuai antara ketika lihat, loh kok kan harusnya udah nggak mampu, tapi malah mampu. Itu kalau manusia itu beda ukurannya. Kenapa? Karena lebih banyak ditentukan oleh perasaan. Jadi kemampuan itu jadi basisnya perasaan, nggak bisa ukuran pakai matematik gitu. Oke, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah Nabi, kita baca sejarah para sahabat, kemudian ukuran kemampuan kita adalah perasaan, kita pasti menemukan jenis amalan yang tepat yang mampu kita lakukan berbasis perasaan kita itu. Pasti. Nggak akan mungkin kita tiba-tiba, ya Allah, saya bingung mau ngamalin apa, semuanya serba berat. Itu nggak akan. Dia misalnya kuat nih, sanggup bangun malam, ya baca Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pas ayat ini, wah saya sanggup, saya sholat malam. Ada lagi dia nggak sanggup apa-apa, males banget perasaannya. Oh, saya nggak kuat sholat lama-lama, saya nggak kuat sholat malam, saya nggak kuat apa lagi tilawah Al-Quran. Dia baca hadis Nabi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma'amila adamiyun amalan anjalahu minal azab, anjalahu minan nar min zikrillahi ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah
seorang anak Adam melakukan sebuah amalan yang lebih selamat untuknya dari api neraka dari zikrullah. Masya Allah. Maknanya apa? Takut neraka, cukup zikir aja. Masya Allah, zikir ringan. Ya, bagi yang merasa dirinya lemah, Masya Allah, ternyata saya bisa selamat dari neraka cukup dengan zikir. Ya, zikirlah, dia perbanyak zikir sebagai ibadah tambahannya. Ya. Jadi nggak ada kita mau pakai apapun, rahmakumullah, mau dalam kondisi apapun kitanya, selama pengetahuan tentang Nabi, tentang sahabat itu luas, maka kita akan selalu bisa menemukan kesempatan untuk beramal. Ya. Jadi itu kemampuan. Ya. Tapi kan kita nggak cukup hanya terus-terusan merasa lemah. Kita ingin merasa selalu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan biar perasaan ini berubah lah? Kita pengen begitu kan? Oh ya, nggak pengen, belum apa-apa, kan ada masjid begitu kan? Saya beberapa kali mengalaminya itu, imam tarawih. Maka setelah itu saya jadi jarang mau disuruh jadi imam tarawih. Itu musababnya itu. Dikomplain. Sepulang DKM-nya nyamperin, Ustaz, Masya Allah, terima kasih Ustaz sudah datang ke sini. Cuman ya kita sih nggak biasa Ustaz kalau panjang-panjang. Saya lihat jam tadi cuma 30 menit 8 rakaat padahal. Tapi mereka bilangnya kami nggak biasa sholat panjang-panjang. Mau gimana lagi kalau 8 rakaat tambah witir 30 menit berarti 11 rakaat 30 menit. Mau cepet gimana caranya itu? Berarti 15 menit gitu. 11 rakaat. Akhirnya begitu disuruh lagi ya saya, ya udahlah, yang lain aja lah imam, jangan saya kalau gitu. Nggak enak kalau jamaahnya nggak nyaman. Jadi rahimakumullah, kita ingin perasaan mampu itu membaik. Jadi tadinya, padahal tenaga kita sama, tangan sama, tenaga sama. Tadinya levelnya rendah, kita ingin lebih baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, rahimakumullah, adalah membaca, ya, membiasakan diri membaca jihadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangannya maksud saya, perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan Islam. Baru kita merasa kerdil, baru kita merasa malu untuk setiap jenis ibadah yang ingin kita lakukan. Nah, contoh tadi itu, kita awalnya merasa apa nih? Amalan kita, zikir kan, pilih zikir. Saya mau mampu zikir. Nah, baca sejarah orang-orang yang berjuang untuk zikir, maka pasti zikir kita membaik. Baca zikir, Masya Allah, Nabi itu kalau berzikir istighfarnya 100 kali minimal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali itu Nabi, Pak. Pagi 100, sore 100. Ingat? Apalagi? Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhum amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat qadal hayat. 27 kali dalam sehari semalam. Subhanallah wa bihamdih, pagi 100, petang 100. Astagfirullah wa atubu ilaih, terus, rahmakumullah. Jadi baca sejarahnya ini, kita awalnya kan zikir nih, ringan, mudah, iya. Tapi jangan bertahan di hal yang seperti itu. Baca, saya senang sama zikir, baca lagi, baca, agar kemampuan zikir kita meningkat. Karena kan kita udah suka tadi dengan zikir. Sholat juga seperti itu. Hatta yatawaram qadamah, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai bengkak kakinya. Yatawaram, artinya bengkak. Ya, kelamaan berdiri. Ya, kita tuh jarang ya, sampai bengkak kaki. Dulu saya ada jamaah sudah almarhum beliau,
Sudah umur berapa itu ya waktu itu? Ramadan sebelum pandemi tahun 2019. Saya lupa usianya, mungkin sekitar 78 apa gitu. Kan kita bikin qiyamul lail. Beliau selalu hadir sholat qiyamul lail. Saya khawatir sekali karena qiyamul lail kan malam tuh jam 2, selesai jam 3 atau setengah 4. Beliau ikut terus, di 10 terakhir ikut terus. Sampai saya bisikkan ke imamnya, kalau bisa jangan terlalu panjang kalau ada beliau. Tapi kata imamnya, waduh ini gimana, saya kan disuruh panjang katanya. Saya kalau ketemu ngobrol, Pak Haji kuat masih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Ustaz, bismillah saya kuat. Tiba-tiba ngilang dari masjid menjelang lebaran, nggak kelihatan. Sampai pas lebaran nggak kelihatan. Udah lama ketemu lagi. Saya tanya, antum kemana? Lama nggak ini? Saya sakit Ustaz, nggak kuat kaki saya, ikut lagi sholat. Saya langsung, waduh, ini jangan-jangan beliau maksa diri kan sholatnya malam-malam. Saya tanya lagi, itu apa gara-gara antum selalu sholat malam? Bukanlah Ustaz, saya pas jalan jadi ke apa tuh namanya, kakinya ke namanya orang tua kan, pas gitu saya jatuh. Ya namanya saya umur udah segini jatuh ya. Udah lama lah proses penyembuhan, baru saya lega Pak. Pelajaran pentingnya Pak, ibadah nggak pernah mencelakakan. Itu saya pas dengar begitu sama aja kayak ditampar rasanya itu. Lah 70 mau 80 umurnya, sholat malam Pak sejam setengah. Tahun kemarin beliau pengen lagi, tapi kan kita nggak bisa ini kan. Ternyata beliau udah meninggal, dimakamkan di Villa 3 itu. Ya. Masya Allah, ada kita umur kita berapa? Antum ada di sini yang 70 tahun Pak? Ada? Ya. Belum tentu kita sekuat orang itu Pak. Itu tarawih ikut, pulang nanti malam balik lagi. Masya Allah. Itu bilang ke saya, ya kan? Waktu mau pandemi itu beliau cerita, Ustaz, ya Allah Ustaz, sedih banget nggak bisa kayak tahun lalu kita. Masya Allah, masih ngomong gitu. Jadi kalau suka sholat, udah nih kita seneng sama sholat nih. Kepengenannya sholat. Baca sejarah orang-orang sholat. Baca tentang sholat sebanyak mungkin. Biar apa? Jangan belum apa-apa udah merasa keren. Nah ini kan masalahnya. Ya kan? Akhirnya saya bukan mengatakan kita jangan bersyukur lah. Kita wajib bersyukur. Wajib kita bersyukur. Tapi jangan sampai yang kita banggakan syukurnya itu atas usaha yang biasa-biasa aja. Bertahun-tahun orang bersyukur apa? Alhamdulillah tahun ini selesai tarawih lagi katanya. Bisa tarawih. Tahun lalu ya sama tarawihnya segitu juga. 15 menit 11 rakaat. Tahun lalu sama juga. Bertahun-tahun itu yang dibanggakan. Harusnya kan alhamdulillah Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Tarawih tahun kemarin 11 rakaat 15 menit. Tarawih tahun ini 11 rakaat 30 menit. Alhamdulillah. Itu rahimakumullah. Tapi kan gak mau baca, gak mau menambah ilmunya. Berinfak juga sama. Udah bangga aja. Alhamdulillah Ustaz, saya pokoknya kalau ada bangun masjid saya pasti sumbang. Nah kalau memang senang nyumbang, baca sejarah orang nyumbang. Pasti akan merasa kerdil, akan merasa nggak ada apa-apa. Akhirnya memotivasi untuk lebih banyak lagi nyumbangnya. Ya. Jadi apapun, rahimakumullah, kita perlu tahu sejarah perjuangannya. Dai juga sama, dai. Nah ini yang sedih nih. Ya. Dai ngakunya dai, udah dipanggil ustadz segala, ngomongannya ngeluh mulu, seolah-olah dulu Nabi dilahirkan di kampung orang Islam. Kan enggak, Nabi dilahirkan di kampung orang kafir. Kafir semua isinya Mekah itu. Kalau enggak kafir Nasrani, kafir Yahudi, itu pun sedikit sekali bisa dihitung jari. Yang lebih banyak jahiliyah.
nyembah berhala. Berat perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mudah. Nah, tiba-tiba sekarang jadi dai kemana-mana, posting dan sebagainya, ngomongnya, aduh berat hari ini mah kita kalau kita ngomong baik kita di ini, kalau ya ilaha illallah. Coba cek, ada nggak catatan keluhan Nabi dalam menjalankan dakwah? Nggak ada, dakwah aja, ngomong aja. Ya. Jadi rahimakumullah, apa saja, keluarga juga sama. Oh, saya senangnya didik anak jadi anak-anak soleh. Baca bagaimana orang-orang generasi awal mendidik anak-anak mereka. Ya kan? Nggak main-main. Itu yang sering disampaikan. Sampai si anak nanya ke ayahnya, ya abati mata arrahah. Ya, ini kalau kita belajar terus begini, kapan kita istirahatnya? Sampai segitunya. Berarti luar biasa cara mendidik ayahnya. Oh, merasa, oh anakku, aku sudah keluarkan uang yang banyak untuk pendidikanmu. Baca sejarah ayah membiayai pendidikan anak. Antum tahu di Andalusia itu, Pak, orang didik anaknya tuh yang diundang siapa ke rumahnya? Hakim agung, qadhi qudah. Kalau bahasa sekarang mufti negara. Masya Allah, itu kayak model Ibnu Atiyah, Imam Al-Qurtubi. Kenapa bisa hebat begitu? Loh, gurunya ketua mufti jumhuriyah, mufti kerajaan yang didik. Mau murah itu bayarnya. Jadi ada orang tua merasa, oh saya udah anak saya sebulan 5 juta, masuk 70 juta, nggak ada apa-apanya itu. Ya kan? Jadi mari kita lihat dan baca. Dan itulah nikmatnya, itu salah satu keunggulan nikmat yang Allah beri. Kita hidup sebagai umat Islam setelah Islam berusia 1400 tahun lebih. Kita tinggal baca aja sejarah-sejarah yang lalu. Sehingga harusnya apa? Ketaatan kita terakselerasi. Nggak mandek, nggak jalan di tempat. Dalam keadaan dan situasi apapun. Ya. Bayangkanlah, kalau sudah begini kualitas ketakwaan orang-orang, apa mungkin masih kalah? Nggak mungkin kan? Udah pasti menang. Orang nggak ada tinggal diam lagi. Dia merasa apa? Oh dia sering sholat. Dia merasa sholatnya nggak ada apa-apanya. Akhirnya terus ditambah. Merasa sudah banyak berbuat, merasa belum berbuat. Akhirnya dia terus berbuat lagi. Semuanya jadi seperti itu. Maka terwujudlah apa yang disampaikan Allah di dalam surat ini, dalam ayat ini. Innalil muttaqin mafaza. Orang bertakwa pasti menang. Allah karim. Ya, terakhir rahmatullah. Nah, mafaza itu nanti wujudnya apa? Ada dua. Yang pertama, at-taghallub 'ala al-'adu. Musuh kalah. Masya Allah, musuh pasti kalah. Yang kedua, ad-dhufru bil matlub, atau wusulul ghayah, sampai kepada tujuan. Nah, kita hari ini seringkali hanya satu aspek saja, musuh kalah, tapi tujuan nggak tercapai. Ya kan? Untuk mau contoh, nggak usah jauh-jauh, kemerdekaan negara tercinta kita aja ini. Betul. Belanda balik ke negaranya, Jepang pulang ke Jepang, Inggris semua balik semua. Berarti musuh kalah. Pertanyaannya, sampai ke tujuan nggak? Belum. Ya kan? Kita belum, bahkan untuk sekedar berbicara kita belum merdeka. Apalagi berbuat, beride. Ya kan? Belum. Jadi targetnya ngusir penjajah itu kan biar merdeka kan? Ternyata musuhnya kalah, merdekanya belum. Itu terjadi rahmatullah. Sama kayak kita nyekolahin anak. Kenapa Pak disekolahin anaknya? Ya biar jadi anak pinter, itu kan tujuannya. Terus siapa musuhnya yang harus dikalahkan? Kebodohan. Oke, emang nggak kelihatan kayak anak bodoh lagi? Udah sekolahan, udah keren, tapi belum pinter. Ya kan? Nggak ada prestasinya. Itu terjadi. Maka Allah sebut dengan kata-kata mafaza, bukan kata-kata fauza lagi, tapi sudah mafaza. Hurufnya banyak, ada mim, ada fa, ada alif, ada zain. Makin banyak huruf, makin dalam makna.
Semoga rahmatullah kita semua selalu diridai oleh Allah SWT. Ini anggap saja sebagai muhasabah kita bersama pada malam ini, tentunya termasuk diri saya pribadi. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita bisa lebih memaksimalkan lagi ketaatan kita di hadapan Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.